Baik, kita mulai saja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fiddin wa akhwati billah. A'azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang banyak hanya untuk Allah Azza wa Jal, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yang mana menuntut ilmu syar'i ini adalah bagian dari salah satu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satu jalan agar dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji yang pasti, janji yang Allah berikan kepada siapa saja yang ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Oleh karenanya, pada hari ini kami himbau agar semuanya bersemangat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu syar'i pada hari ini, walaupun dalam keadaan online. Maka semoga tidak berkurang semangatnya, dan dihimbau untuk aktif mendengarkan, mencatat, ya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan materi pada hari ini, seperti misalnya ada interaksi dan sebagainya. Tidak hanya mengaktifkan internet, ya, ataupun hadir di majelis hari ini, namun tidak memperhatikan, tapi menghimbau agar seluruh peserta aktif dan menyimak materi hari ini. Ya, Taib. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di Adarsus di Adarsus Tasya, di bab ke-9. Tapi sebelumnya di sini Anda melihat yang sudah hadir ya, sekitar ada 9 ya. Semoga nanti yang lain bisa hadir. Baik, semuanya dibuka halaman 47. Jadi kitabnya dibuka halaman 47.
Baik, siapa yang mau baca bersama kami? Silakan. Man yurid an yaqra ma'ana. Terus silakan. Di sini ada Ummu Fatiyah, Ummu Haryani, Ummu Irma, Ummu Istiqomah, kemudian ada Rafif Reza ya. Kemudian ada Ummu Risa, Musri, Mutitin. Silakan. Pan Siapa yang Ustadz, mau ada baca? mau bertanya. 6, berapa? Bukunya halaman 46 ya Ustadz. Iya, 47. Oh, sudah masuk di materi pertemuan 9 ya Ustadz. Iya, nomor 9. Oh, soalnya yang Ana lihat di YouTube kemarin itu kan mau dilanjut yang halaman sebelumnya Ustadz. Oh iya, yang ini ya. Zorof. Iya 6. Ustadz. Baik, Afwan. Itu kita bahas tuh sedikit ya tentang Zorof. Halaman 46. Sebentar, saya searchnya. Ada stop dulu ya. Ini dibuka halaman 46 ya. Baik, sudah dibuka ya halaman 46. Kita sedikit membahas tentang Zorof. Baik, siapa yang mau baca? Silakan. Langsung dibaca yang nomor 6 saja ya. Mahmud Sadis, yang Iqra. Silakan. Silakan siapa yang mau baca? Mufatiyah mungkin. Silakan tafadhali. Ustadz. Ya Iqra. Uh, as-sab as-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Tarjimi. Saburatu mobil As-saburatu, papan saburatu tulis. papan tulis. Papan tulis itu di depan murid Ya. dan khalfa apa ya Ustaz? Iya, khalfa lawan dari amama. Dan belakang dan Dan di apa ya? belakang iya kembali. Oh, dan di belakang eh dan di belakang itu Dan di eh belakang saburoh. guru Ustaz. Dan di belakang Iya. papan Dan di tulis itu belakang guru. papan tulis Guru. itu guru. Ya, itu ya. Baik, ana ulangi. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Saburoh itu artinya papan tulis. Papan tulis itu amamat talibi. Amama artinya di depan. Nah, ini adalah isim zorof. Isim zorof sudah kita bahas juga sedikit yang di pertemuan sebelumnya, adalah kata kata tempat ya, atau kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Ya, di sini
Amama maksudnya ke dalam kata keterangan tempat. Ya, amamat talibi. Kemudian setelah zorof, zorof ini, maka kata setelah zorof ini adalah mudhofun ilaih, majrur. Jadi kalau zorof ini berbeda dengan harful jar. Harful jar itu hanya majrur, isim majrur. Kalau di sini amama itu sebagai mudhof, mudhofun, at-talibi ini sebagai mudhofun ilaih. Jadi kedudukannya amama talibi adalah mudhofun ilaih dalam keadaan zorof amamanya ini. Ya. Nah, kalau kita i'rab asaburatu itu mubtada, kemudian amama talibi itu adalah khobar. Yang mudhofun ilaih dalam khobar. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian ya, harfu atof, iya ini kembali ke saburoh sama mubtada, khalfa sama juga ini adalah zorof, al-mudarisi adalah mudhofun ilaih. Afwan, mudhofun ilaih. Khalfa mudhof, al-mudaris atau al-mudarisi mudhofun ilaih. Seperti itu. Baik. Selanjutnya arakmut Sani. Terfadhali siapa yang membaca? Ana Ustadz, Ya, terfadhali Umu. aina saya rotul mudarisi, Naam. hiya amamal madrasati. Naam. Di Tarjimi. Di mana mobilnya Pak Guru? Dia ada di depan sekolah. Naam. Coba di Ustaz, atau keterangannya seperti apa? aina isim istifham. Naam. Saya rotu mudof. Dalam keadaan khobar, aina Khobar. ini Aina khobar. muqad, khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Ya, naam. Khobar yang di depan ya, Ustaz. Kedepankan. Iya, didahulukan. Dikedepankan. Kemudian Sayaratul mudarisi mubtada. Naam. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Naam. Dalam keadaan apa ini? Sayaratul mudaris. Dalam apa Ustaz? Maksudnya mudhof ilaih gitu. Atau Naam, ya mudhofun ilaih. mudhof ilaih. Baik, lanjut. Iya. Kemudian hiya mubtada ya Ustaz? Iya, naam. Hiya Mubtada, isim domir, mubtada. Isim domir mubtada. Amama zorof. Naam. eh, Dan juga sebagai mudhof. mudhof. Naam. Madrasati mudhofun ilaih. Naam. Jadi amamal madrasati sebagai khobar. Khobar. Ya, khobar dari iya. Iya. Naam. Barakallahu fiik. Baik. Lanjut yang nomor 3. Siapa yang membaca? Yang ikhwan mungkin ini. Rafif Raiza. Hadir. Yang ikhwan ada lagi. Tidak ada ya. Tapi yang akhwat. Terpodoli. Umu Haryani. Umu Istiqomah. Ya silakan Umu Haryani. Podoli Ikrai. Aina baitul imami khalfal masjidi. Naam. Di mana rumahnya imam
Rumahnya imam di belakang masjid. Nah, Is- di i'rab eh, aina. Aina isim istifham dalam kondisi khobar muqaddam. Nah, Baitul imami mubtada muakhar. nah, Dalam keadaan mudhafun ilaih. ya. Baitul imami mubtada khalfal masjidi khobar. Apa masjidi khabar. Nah, barakallahu fiik. Apik barakallah. Aina baitul imami, di mana rumahnya imam. Baitul imami khalfal masjidi, rumahnya imam di belakang masjid. Ya. Dan di sini ada dua mudhafun ilaih. Baitul imami mudhafun ilaih, khalfal masjidi mudhafun ilaih. Jadi mubtada dan khobar itu boleh sama mudhafun ilaihnya. Ya, mubtadanya boleh mudhafun ilaih dan khobarnya juga sama. Itu boleh. Ya. Baik. Lanjut yang nomor 4 dan 5 mungkin sekalian. Fadhili siapa? Halo Ustadz, Iya, Fadhili Ummu. Aina jalasa Hamid, jalasa Kholfa Alfa Mahmud, ya, Mahmudin. Mahmudin. Nah, Tadimi. Di mana Hamid duduk, Nah, terus du- dia duduk. dia duduk di belakang Mahmud. Iya, dia duduk di belakang Mahmud. Ya, coba di i'rab. Aina isim istifham, Ya, dalam keadaan khabar muqaddam, ya khabar muqaddam, kemudian jalasa Hamid. mudhaf ilaih. Jalasa adalah fi'il. Fi'il. Oh iya, fi'il. Jalasa Hamid. Tetap ini sebagai mubtada. Mubtada. Ya, mubtada yang muakhar dalam keadaan jumlah fi'liyah. Ya. Baik, lanjut jalasa Fi'il. ya, fi'il dalam keadaan Mubtada. mubtada dengan domir mustatir atau domir yang disembunyikan. Domirnya kemana? Kembali ke Hamid. Ya, huwa. Kemudian khalfa Zorof. zorof dalam mudhof ya, mudhofun mahmudin Mudhafin ilaih. ya, mudhofun ilai. Baik, barakallahu fiik. Yang nomor 5 sekalian umum. Zahaba Ammar ilal masjidi wa jalasa Amamal mihrabi. mihrabi. Ammar pergi ke masjid dan dia duduk Ya, dia duduk di depan mihrab. ya, mihrab ya, tempat imam. Ya, baik, barakallahu fiik. Ya, nomor 5, dhahaba Ammarun. Dhahaba Ammar. Ammar telah pergi ilal masjidi, ke masjid. Wajalasa amamal mihrab, dan dia duduk di depan mihrab. Baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dzorof. Ini baru kita bahas dzorof makan ya, atau dzorof kata keterangan tempat. Ya, amama wal khalfa ya, dan khalfa.
Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, kita bahas al-kalimatul jadidah. Tolong diterjemahkan ya di kitabnya masing-masing. Al-mustashfa itu artinya rumah sakit. Al-amaniyah artinya Jerman. Kemudian Inkiltara atau Inkilciro artinya negara Inggris. Swiss-Siro negara Swiss. Asikinu pisau. Faransa negara Prancis. Amama di depan. Khalfa di belakang. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bab 9. Ya, kita lanjut ke halaman 47. Siapa yang mau baca? Silakan. Murisko, Musri, Mutitin. Ya, silakan yang belum baca. Kita baca yang bab 9 ini. Ya, silakan. Siapa yang mau baca? Halo, Ana, Ustaz. Ustaz. Udah. Coba Murisa dulu. Ya, kita baca ya. Anda dulu yang baca, kemudian diikuti. Yang lain juga semuanya. Ya, agar tahu bagaimana cara membacanya. Tab sanakro adarsut tasi'. Ad-darsu tasi'. Man hadar rajulu. Man hadzal rajulu? Ya, siapa lelaki ini? Ini badal. Ya, siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Nama dia adalah Abbas. Dia Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Ya, Abbas adalah seorang pedagang. Baik. Abbasun tajirun qaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ya. Hamid adalah seorang guru Hamid yang baru atau seorang guru baru. Baik. Mahada ma hadza hada tufahun.
Hadza tufahun. Nah, ini adalah apel. At-tufahu fakihatun ladzidatun. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Apel itu adalah fakihatun, ya, buah, ladzidatun, buah yang lezat atau buah yang enak. Madzalika, Madzalika apa itu? Dzalika usfurun. dzalika usfurun. Nah, itu adalah usfurun. Nah, ini adalah kosakata baru. Ya, usfurun itu artinya burung gereja. Usfurun artinya burung gereja. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Ya. Burung gereja itu adalah ta'irun, artinya burung, burung saja ini ya. Saghirun, burung yang kecil. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Sahlatun artinya mudah. Mudah. Lughatun artinya bahasa. Dan kita lanjut. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah. Jamilatun, indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Wa mahmudun talibun kaslanu. Ya, terjemahannya, Ammar adalah seorang murid yang rajin. Mujtahidun artinya rajin. Dan Mahmud adalah seorang murid yang kaslanu, yang malas. Kaslanu artinya malas. Man anta, Man anta? siapa kamu? Ana talibun. Ana talibun. Ya, saya seorang murid. A anta talibun jadidun. A anta talibun jadidun. Apakah kamu seorang murid yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Naam. Ana talibun jadidun. Naam, ya. Saya seorang murid yang baru. Taib. Syukran, barakallahu fiik, Umur Isa. Kita lanjut penjelasannya ya. Adar setasi ya. Di bab 9 ini kita akan bertemu dengan na'at wal man'ud. Ya, an-na'atu wal man'utu. Ya, na'at dan man'ud ataupun kata sifat. Nah, contohnya di sini di teks ya di halaman 47. Tajirun waniyun. Basun tajirun waniyun.
Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Tajirun adalah man'ut atau yang disifati. Ghaniyun adalah naatnya ataupun kata sifat. Ya. Nah, kemudian pengertian naat dan man'ut. Ya. Apa itu naat dan man'ut? Ya, naat bisa juga disebut kata sifat. Ya, naat itu bisa disebut dengan kata sifat. Naat artinya kata sifat. Ialah sesuatu yang disebutkan setelah isim, kata benda, untuk fungsinya untuk apa? Menjelaskan gambaran keadaan atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Adapun man'ut artinya yaitu isim yang disifati atau kata sebelum naat. Itu namanya man'ut. Jadi tajirun, ghaniyun, nya yaitu ghaniyun, man'utnya yang disifatinya itu adalah tajirun. Contohnya dalam Indonesia tadi ya, terlalu panjang ya. Seperti tadi, tajirun ghaniyun. Seorang pedagang yang kaya. Nah, ciri-ciri naat ya biasanya diterjemahkan dengan yang, ada yangnya. Isim kalau diterjemahkan ada yangnya, maka dia adalah naat. Ya. Sebenarnya bukan isim saja, tapi bisa juga untuk fi'il, tergantung kalimatnya seperti apa. Namun kebanyakan yang kita bahas di sini adalah isim. Baik. Contoh yang lain yaitu fakihatun ladidatun. Ya, buah yang lezat. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan terkait naat dan man'ut. Jadi ada beberapa kriteria ataupun ciri ataupun yang harus dijadikan naat man'ut itu seperti apa. Ya. Jadi yang harus diperhatikan untuk naat dan man'ut itu harus sama-sama dalam pertama ya dalam jumlahnya. Karena tambahkan di sini. Jadi kriteria yang harus ada di naat dan man'ut. Sebenarnya sama seperti badal. Ya. Yang pertama, man'ut dan naat itu harus sama-sama dalam jumlahnya. Misalnya mufradnya. Dalam jumlah. Ya, mufrad, tasniyah ataupun musananya ataupun jamaknya. Ya, tunggal, kata tunggal atau kata dua kata ataupun jamak. Ini yang pertama ya sama dalam jumlah adatnya. Mufrad, musanna, atau jamak. Di sini contohnya
Tadi tajirun. Tajirun adalah satu orang, seorang pedagang. Waniyun ini adalah naat yang mufrad juga, tunggal. Dia harus sama. Kemudian yang kedua harus sama dalam sifatnya atau jenis afwan. Ya jenisnya. Contohnya mudzakkar dan muannasnya. Yang mudzakkar dan muannasnya. Contoh tadi tajirun waniyun, sama-sama mudzakkar. Tajirun mudzakkar, waniyun muannas. Nah, kemudian kalau apa? Waniyun mudzakkar juga. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalimat muannasnya kita marbutoh, jadi tajiratun seorang pedagang perempuan, waniyatun seorang pedagang perempuan yang kaya. Tajiratun waniyatun seorang perempuan yang kaya. Ini kalau dalam bentuk muannas. Atau yang ini, ya fakihatun ladzatun. Ya fakihah itu adalah isim muannas, ladzatun juga isim muannas. Sama-sama muannas. Ini syaratnya. Syarat untuk naat dan ma'ruf. Kemudian yang ketiga, sama dalam i'rabnya. Ya, sama dalam i'rabnya atau kondisinya. Kondisi kata tersebut. Misalnya, ya tadi i'rabnya itu misalnya dia rofa. Rofa itu tandanya domah. Yang fakihatun. Domah, rofa, kemudian maka naatnya dia mengikuti juga jadi rofa. Ya, ini adalah dalam keadaan rofa atau dalam keadaan nasab misalnya. Ya. Nasab tandanya dalam isim mufrad itu adalah fathah. Contoh kalimatnya akaltu, saya makan, fakihatan ladzatan. Ini contoh yang nasab. Saya makan fakihatan, buah, ya akhir katanya adalah fatatain, ya kan, fakihatan ladzatan, buah yang enak. Jadi sama-sama nasab. Ya, ada nasab untuk isim mufrad adalah fathah atau fathah taib jika tidak ada alif lam. Jadi ya, fungsinya misalnya rofa, kemudian nasab dan majrur. Ya, sama dalam i'rabnya kondisinya rofa, nasab atau majrur. Nah, ini syarat ataupun yang harus ada dalam na dan man'ut. Ya, hampir sama seperti badal. Yang terakhir, ini hanya 4 saja ya. Sama dalam nakirah dan ma'rifat. Nakirah atau ma'rifat. Jadi sama-sama dalam isim nakirah atau isim ma'rifat. Ya. Nah, di sini dalam teks itu adalah sama-sama nakirah. Tanda nakirah tidak ada alif lam. Fakihatun dari datun ini nakirah. Sama-sama nakirah. Nah, kalau misalnya dia ma'rifat
ada alif lamnya, ya, atau man'utnya ini adalah isim alam, nama orang. Nama orang itu adalah isim ma'rifat, maka naatnya harus ada alif lamnya. Ya, contoh misalnya Muhammad. Muhammad adalah pintar, ya, atau Muhammad itu pintar. Muhammad pintar misalnya Muhammadun al-mujtahidu. Maka harus pakai alif lam, ya. Muhammad yang rajin atau yang pintar. Ya, Muhammadun al-mujtahidu. Jadi naatnya harus pakai alif lam. Walaupun isim alamnya itu tanwin Muhammadun, maka ini bukan nakirah tapi ini adalah ma'rifat karena nama orang. Nama orang semuanya itu adalah ma'rifat walaupun dia bertanwin. Ya, tapi kalau selain nama orang, kalau bertanwin maka dia bukan ma'rifat tapi nakirah. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Saya insyaallah. Nah, ini kriteria ataupun syarat, kriteria atau syarat yang harus ada di dalam na'at dan man'ut. Insyaallah nanti kitabnya Anda bagikan lagi. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ini alhamdulillah ada yang hadir lagi nih. Ya. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan na'at dan man'ut? Kalau tidak ada, kita lanjut ke tamarin. Baik. Siapa yang mau baca silakan. Ana Ustadz. Ya, silakan Umu. Ikro waktu. Ya, dibuka halaman 48 ya. Iya Ustadz. Ya, Iqra waktu. Fakmul awal. Muhammadun Tolibun Kodimun. Am. No, Tarjimi. tarjim ya Ustadz. Muhammad Am. pelajar lama. Ya, Pelajar yang Muhammad adalah seorang pelajar yang lama. Pelajar lama. ya Baik, Ustadz. lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Azalika arrojulu mudarisun jadidun. Apakah pemuda itu guru Laki-laki yang itu. baru? Apakah lelaki itu guru yang baru? Nah, lanjut ke nomor 3, Umu. Yang nomor 3, haza. Afwan, ada lanjut. La huwa. Oh ya. Oh ya, la huwa tobibun jadidun. Tidak, dia dia adalah dokter yang baru. Nah, nomor 3. Nomor 3, haza darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. Ya, na'am. Baik, Umu. Yang naatnya mana? Yang nomor 3. Nomor 3, naatnya adalah sahlun. Ya, Man'utnya sahlun. darsun. Man'ut. Darsun. Darsun. Nah, baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Baik. Yang nomor 1 tadi sudah paham semuanya ya. Muhammadun talibun qadimun. Ya, Muhammad adalah seorang murid lama. Ya, murid yang lama. Qadimun itu lawan kata dari jadidun, baru. Kemudian nomor 2, adzalika rajulu
Mudarisun jadidun. Apakah lelaki itu, ini badal dari rojulu, badal, rojulu badal. Apakah lelaki itu seorang guru yang baru? La, huwa tabibun jadidun. Bukan, dia adalah seorang dokter yang baru. Ya. Naatnya adalah jadidun ya. Sifatnya jadidun, manfaatnya sebelum dari kata jadid. Ya, mudarisun ke tabibun. Baik, yang nomor 3, ada darsun sahlun. Ini adalah pelajaran yang mudah. Artinya sahlun, manfaatnya darsun. Baik, lanjut yang nomor 4 sampai nomor 6 ya. Silakan siapa yang mau baca? Nomor 4 sampai nomor 6. Silakan siapa? Di sini ada Umusri, Murisko, Munur Leni. Silakan. Atau yang tadi sudah baca, boleh baca lagi silakan. Mufatia, Muharyani, Umu Irma, Umu Istoqomah. Silakan. Anu Ustaz, Ya, tafadholi. Mufatia. Abbasun tajirun syahirun. Nah, tadimi. Abbas adalah seorang pedagang yang terkenal. Nah, Nomor 5. 5, Bala Bila, Balalun Bilalun. Bilal muhandisun kabirun. Bilal adalah seorang muhandis, apa lagi Ustaz? Muhandis, insinyur. Bilal adalah seorang insinyur yang besar. Nah, nomor 6. Al-Inkili Inkiliziyatu. Al-Inkiliziyatu Lugotun. lugotun so'batun. So'batun. Nah, Inkiliyaz. Ana enggak tahu Ustaz itu. ini bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris Inkilizia itu atau Injilizia. Pakai jim atau pakai kaf. bahasa Inggris itu adalah bahasa yang susah. Ya, bahasa yang so'bah, sulit. Baik. Apa nemu? Ya, ada pertanyaan. Kenapa tadi lugotun bukan lugotin? Kenapa dibacanya lugotun? Ya, Mufatiyah? Ana nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Ada yang tahu? Silakan. Siapa? Kenapa lugotun? Kenapa tidak dibaca lugotin atau lugotan? Siapa yang tahu? Fadlu. Iya, Anda jawab ya. Lugotun karena dia adalah khobar. Ya, itu simpan jawabannya. Karena adalah khobar. Sama seperti yang lain. Abbasun mubtada. Lihat nomor 4. Abbasun adalah mubtada. Tajirun khobar. Man'ut dan juga khobar. Syahirun ta'ad. Ya, syahirun adalah ta'ad. Ya, ta'ad atau kata sifat atau mensifati dari tajir. Syahirun artinya terkenal. Ya, syahirun itu artinya terkenal. Ya, jadi paham ya semuanya. Kalau kata yang di awal kalimat itu namanya mubtada, itu pasti mubtada. Ya.
Kalau bukan kalimat tanya. Ini Abbas adalah mubtada. Seperti yang nomor 6 tadi, al-Injiliziyah atau al-Injiliziyah bahasa Inggris. Ya, ini adalah mubtada, lughatun itu adalah khobar. Ya, lughatun su'batun. Su'batun adalah na'at. Baik. Dan nomor 7 sampai nomor 9. Silakan. Silakan yang lain. Ana Ustadz, Ya, tafadholi. a'anta rojulun goniyun, apakah kamu pemuda yang kaya? Nah, La, ana rojulun fakirun, bukan saya pemuda yang miskin. ya, pemuda atau laki-laki artinya. Rajulun. Al-Qahiratu madinatun kabirotun, Kairo adalah kota yang besar. Nah, A'anta 9. mudarrisun qadimun, apakah kamu guru lama? La, Ya, ana mudarrisun jadidun, bukan saya guru baru. ya, nah, barakallahu fiki. Baik, apa umur Rizko ya. Coba di i'rab yang nomor 8. Umur Rizko. Ya Ustadz, Ya, silakan di i'rab yang nomor 8. al-Qahiratunya Sebagai ada ya Ustadz. iya mubtada. Madinatunya sebagai man'utnya, kabirotunya Naut dan sebagai khobar. khobar. Iya. Kabiratun Naat. ya sebagai na'at atau kata sifat. Baik, barakallahu fik. Yang nomor 10 ya. Siapa? Yang mau baca silakan. Silakan. Ini ada Dharma Wisesa. Silakan. Abu. Dharma Wisesa. Ada Ustadz. Silakan. Siapa? Mau Fatihah. Fatia lagi? Ya Ustadz. Ahamidun tolibun kaslanu. Hamid adalah apakah Hamid? Apa Apakah Hamid? suaranya pelan? Halo Ustadz. Ya, suaranya pelan tadi. Silakan baca. Ahamidun tolibun kaslanu. Apakah Hamid seorang pelajar yang malas? La, huwa tolibun mujtahidun. Tidak, dia seorang pelajar yang rajin. Iya, nah, barakallahu fik. Baik, Afwan, ada pertanyaan umum? Ya, Ya Ustadz. kaslanu. Kenapa dibaca tidak bertanwin? Karena kembali ke Hamid Ustadz. Bukan, Afwan. Kaslanu. Kenapa tidak dibaca kaslanun atau bertanwin? Kenapa dia tidak bertanwin? Oh, karena naat Ustadz. Termasuk apa? Isim apa yang sudah kita bahas Termasuk di pertemuan sebelumnya? Goyru mun sorif. Ya. Jadi kaslan ini adalah salah satu bagian dari isim goyru munsorif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas isim goyru munsorif yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu
nama perempuan. Ya, nama perempuan semuanya isim ghairu munsorib. Ya, kecuali dia 3 huruf. Ya, nama perempuan yang 3 huruf contohnya apa? Hindun, ha, nun, dan dal. Ya, 3 huruf. Kalau nama perempuan 3 huruf, maka dia bertanwin. Hindun contohnya. Ya, sahabat Nabi Hindun itu bertanwin. Jadi bukan termasuk isim ghairu munsorib. Ya. Untuk yang lainnya Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu tidak boleh bertanwin. Ini termasuk isim ghairu munsorib. Dan ini salah satunya aslanu, ya, mengikuti wazan fa'lanu. Ya, wazan, ya, perhatikan di share screen-nya. Wazan kata sifat fa'lanu. Ya, kalau mengikuti wazan kata sifat fa'lanu, maka ini adalah semuanya isim ghairu munsorib, isim yang tidak boleh bertanwin. Ya, aslanu, kemudian mutbanu, kemudian mal'anu, dan sebagainya. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas ya tentang wazan ini. Ya, mungkin insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Jadi aslanu ini adalah isim yang mengikuti wazan fa'lanu, ya, ataupun isim ghairu munsorib yang tidak boleh bertanwin. Itu ya. Baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada pertanyaan terkait na'at dan ma'ud, atau ada yang belum paham di pelajaran sebelumnya? Ustaz, afwan. Kami himbau. Ya, silakan Umu. Boleh dijelaskan i'rabnya Ustaz untuk nomor 10 ini? Nomor 10 ya. Baik. Ahamidu, a ini adalah isim istifham ataupun khobar muqaddam. Ahamidun, hamidun adalah apa namanya? Mubtada wa akhar. Ahamidun talibun ini adalah khobar juga. Khobar kaslanu. Ya. Kaslanu adalah na'at. Na'at sifat ataupun menyifati talib. Ya, talibun adalah khobar juga, khobar yang kedua. Ya. Kemudian la tidak ada i'rabnya, ya bukan. Huwa mubtada, talibun khobar. Mujtahidun ta'at, talibun man'ud. Ya. Seperti itu, Mu. Ada lagi Nah, Ustaz. pertanyaan? Sudah paham ya? Syukron. Jazakallahu khairan. Oh iya. Allah paham Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, ya kita tutup saja untuk pertemuan hari ini. Ya, semoga untuk materi hari ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita praktekkan ya, untuk membaca kitab Islam. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, wa iya.